Salam sejahtera saudara kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Daily Wisdom yang akan menuntun dan mencerahkan kehidupan kita dalam perjalanan hidup hari demi hari. Tema kita hari ini adalah spiritualitas Betania. Kita akan merenungkan Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ ada perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, itulah peristiwa yang terjadi di Betania. Dan saya menyebutkannya sebagai spiritualitas Betania. Ya, karena di Betania, Yesus sering berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya, Lazarus, Marta, dan Maria. Dan kelihatannya memang Yesus betah untuk berada di rumah sahabat-sahabatnya. Peristiwa-peristiwa di Betania menggambarkan bagaimana perasaan, pikiran, dan hati dari para sahabat ini terhadap Yesus. Dan ternyata sikap mereka tersebut memberikan kesan tersendiri bagi Yesus. Ingat bagaimana Marta adalah seorang wanita yang sangat peka dengan kebutuhan Yesus. Dan karenanya ia melayani dengan sangat giat dengan segala makanan-makanan yang ia persiapkan. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi Yesus dengan pelayanannya sebagai tuan rumah yang baik. Dan Maria, dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan cerita Yesus dengan seksama akan karya-karyanya, pengajaran-pengajaran Yesus selama pelayanannya di dunia. Gambaran inilah yang sedikit banyak telah menunjukkan suasana keakraban di antara mereka. Dan kali ini kembali Yesus datang ke Betania untuk yang terakhir kalinya sebelum ia menuju ke Yerusalem untuk ditangkap dan diadili. Di Betania, di rumah Maria dan Marta, diadakan perjamuan bagi Yesus dan Lazarus pun turut makan bersama-sama dengan dia. Momen-momen yang menggembirakan tentunya bagi Yesus saat-saat di mana ia sesungguhnya sedang berjalan menuju jalan akhir hidupnya, yakni salib. Terlebih yang tidak pernah terlupakan bagi Yesus adalah saat-saat di mana Maria yang telah mempersiapkan minyak narwastu yang murni, menuangkan minyak itu ke kaki Yesus dan kemudian membasuh dengan rambutnya. Yudas yang adalah murid Yesus yang melihat hal itu protes dan mengatakan bahwa sikap tersebut mubazir karena membuang uang saja. Bukankah lebih bermanfaat bila itu diberikan pada orang miskin? Tetapi Yesus tidak melarang dan membiarkan apa yang dilakukan oleh Maria. Menurut Yesus, orang miskin selalu ada padamu. Maksudnya, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi orang miskin banyak waktu dan kesempatannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria, kesempatannya hanya kali ini saja. Dan ia melakukannya dengan tepat untuk mengingat hari kematian Yesus. Jadi peristiwa di Betania adalah gambaran spiritualitas sahabat Yesus yang ingin memberikan dan menjadi bagian yang terbaik bagi diri Yesus. Marta tetap dengan ciri khas kesibukannya. Lazarus yang makan menemani Yesus dengan obrolan hangatnya. Dan Maria yang kembali memberikan perhatian dengan sensasinya, mengurapi kaki Yesus, memakai minyak yang mahal harganya. Betania adalah gambaran spiritualitas sahabat Yesus yang mendasarkan kehidupan mereka pada Yesus, di mana pusat hidup bukan pada diri sendiri, melainkan pada diri Yesus sang penyelamat itu, Mesias. Betania adalah gambaran spiritualitas sahabat Yesus, di mana mereka terlibat dalam karya Yesus, perasaan Yesus yang sedang berjalan menuju kegelapan,
namun mereka hadir sebagai setitik sinar yang memberi penghiburan dan menguatkan. Lazarus menemani makan Yesus dengan hangatnya, Marta melayani Yesus, dan Maria mengurapi Yesus. Keterlibatan mereka ini membuat Yesus merasa tidak seorang diri. Dan inilah spiritualitas Betania, spiritualitas persahabatan. Spiritualitas Betania adalah spiritualitas yang penuh kasih, yang ingin memberikan yang terbaik. Nah, bagaimana dengan kita sebagai murid-murid dan sahabat dari Tuhan Yesus? Apakah spiritualitas kita juga bertumbuh dengan baik dan benar? Apakah spiritualitas kita juga saat ini berkembang dengan baik dan benar, sehingga hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan juga berarti menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adakah di masa-masa sengsara ini sikap dan tindakan kita cukup membuat Yesus terhibur dengan kasih dan sikap yang penuh pengertian apa yang menjadi keinginan Tuhan? Tetaplah taat dan setia mempertahankan spiritualitas hidup saudara dan mengarahkannya kepada Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.